Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Afriliani dari PGSD 4A dengan NPM 1916-0106. Di sini saya akan menjelaskan materi Sejarah Budaya Lampung bab 11 tentang warisan budaya Lampung. Warisan budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Warisan budaya diartikan oleh Davidson 1991 sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Budaya menurut Cahjono 2014 adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi, warisan budaya merupakan hasil fisik atau tangible dan nilai budaya atau tangible dari masa lalu. Dari dua World Heritage Convention membagi warisan budaya fisik menjadi 3 kategori, yaitu monumen, kelompok bangunan, dan situs. Warisan budaya pada awalnya hanya berpusat pada bangunan, monumen, atau benda-benda peninggalan leluhur umat manusia yang nyata, tangible. Hal ini mulai bergeser di mana tidak semua warisan budaya berbentuk tangible. Tahun 1990-an, adanya perubahan konsep mengenai warisan budaya, yaitu adanya warisan budaya tak benda atau intangible. Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa warisan budaya terbagi atas warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan benda misalnya berbagai artefak atau situs, sedangkan warisan tak benda terdiri dari tradisi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, perayaan, kerajinan tradisional, pengetahuan, dan kebiasaan perilaku mengenal alam semesta. Ada istilah yang lekat dengan warisan budaya, yakni pewarisan budaya. Warisan budaya, transmission of culture, dianggap sebagai proses mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses pembudayaan. Warisan budaya umumnya dilaksanakan melalui saluran lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga, pemerintah, perkumpulan, institusi resmi, dan media. Selanjutnya ada warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan warisan budaya tak benda Indonesia adalah pemberian status budaya tak benda menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Terkait dengan hal di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mengatur mengenai warisan budaya tak benda dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang warisan budaya tak benda Indonesia. Dalam peraturan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud dengan satu budaya tak benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Dan warisan budaya tak benda Indonesia adalah sebagai hasil praktik, perwujudan, ekspresi pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus melalui pelestarian dan atau penciptaan kembali, serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda melalui proses penetapan budaya tak benda. Budaya tak benda yang ditetapkan oleh budaya tak benda yang ada di wilayah Indonesia sesuai dengan Konvensi UNESCO tahun 2003 yaitu yang pertama, tradisi dan ekspresi lisan, kedua, seni pertunjukan, ketiga, adat istiadat masyarakat,
ritus, dan perayaan-perayaan. 4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. 5. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Budaya tak benda seperti diatur dalam Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 dapat berasal dari perorangan, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat. Budaya tak benda dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dengan kriteria yang pertama itu merupakan hasil budaya yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat. Yang kedua, merupakan budaya yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, merupakan budaya yang diterima seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, merupakan budaya tak benda yang memiliki nilai diplomasi. Selanjutnya, budaya Lampung yang diakui nasional. Dari tahun 2013 sampai dengan 2019, budaya Lampung yang telah memiliki sertifikat dari Kemendikbud ada dan merupakan budaya asli masyarakat Lampung atau yang tidak ada duanya di daerah lain adalah sejumlah 49 karya budaya tak benda dan 1 karya budaya bersama dengan daerah lain yaitu Aksara Kaganga. Dari 49 karya tercatat 30 warisan budaya tak benda yang telah bersertifikasi. Seperti yang diwartakan Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Fahrizal, mengatakan sebanyak 13 warisan budaya tak benda yang diberikan di tahun 2018 tersebut telah memiliki sertifikat dari Kemendikbud. Selanjutnya, di tahun 2019, pemerintah Provinsi Lampung menerima sebanyak 17 sertifikat penetapan warisan budaya tak benda dari Kemendikbud. Berikut selayang pandang dikupas beberapa karya budaya tak benda Lampung yang telah ditorehkan dan harus selalu terlihat atau terdengar gaungnya. Yang pertama itu adalah tapis. Kemendikbud menetapkan 33 kain tradisional khas Indonesia dari berbagai daerah sebagai warisan budaya tak benda. Salah satunya adalah kain tapis. Nah, kain tapis ini identik dengan motif flora dan fauna. Kain itu ditenun dengan benang katun berwarna perak atau emas sebagai pengganti serat nanas pada zaman dahulu. Motif-motif dalam kain tapis mewujudkan sebagai kepercayaan masyarakat Lampung dalam menyeimbangkan kehidupan mereka dengan lingkungan dan Tuhan. Itulah sebabnya kain tapis digunakan juga dalam upacara adat dan keagamaan. Jenis kain tapis sendiri dibedakan menurut pemakainya. Di daerah Lampung Utara, kain tapis bernama tapis jung sarat yang dipakai oleh pengantin wanita dan ibu-ibu pengiring pengantin dalam upacara perkawinan adat. Sedangkan jenis tapis Raja Medal biasanya dipakai oleh para istri kerabat paling tua di berbagai upacara adat. Ada juga tapis Laut Anda, yakni jenis kain tapis yang dipakai oleh gadis penari di acara adat Cangget. Yang kedua itu ada lamban pesagi. Nah, arti lamban pesagi ini adalah lamban adalah rumah dan pesagi adalah persegi. Karena denanya berbentuk segi 4, lamban pesagi merupakan rumah panggung dengan atap perisai yang memiliki teritis panjang berbentuk pelana. Selanjutnya ada gamelan packing. Nah, gamelan packing ini merupakan instrumen xilofon yang berasal dari Lampung Barat. Menurut Margaret J. Kartomi, gamelan terdiri atas 8 lempengan bambu yang memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu tersebut diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusutkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas lempeng. Penyangga yang tergantung bebas di atas pada kayu memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul sepasang tongkat kayu. Gamelan memiliki tangga nada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Selanjutnya ada tari Sigeh Penguten. Nah, tari Sigeh Penguten adalah bagian dari budaya masyarakat Lampung yang berfungsi sebagai media komunikasi, ajang silaturahmi, dan sebagai hiburan. Umumnya, tari Sigeh Penguten dilakukan sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan. Busana yang dikenakan oleh penari adalah busana asli daerah Lampung. Penari biasanya menggunakan baju kurung berwarna putih atau sesapur.
Bagian bawah baju terdapat hiasan koin berwarna perak atau emas yang digantung secara berangkai, sedangkan pada atribut penari ada banyak aksesoris yang dikenakan seperti mahkota, siger pending, bulu serti, mulan temanggal, dinar, buah jukum, gelang burung, gelang kana, tanggai, dan mahkota siger. Selanjutnya yang kelima itu ada sekura cakak buah. Sekura dalam kebudayaan ini artinya topeng atau penutup wajah yang menggambarkan berbagai ekspresi dalam pesta sakura, suasana kegembiraan dan kebebasan berkreasi dalam kebersamaan yang diutamakan. Pesta sakura secara definisi merupakan perayaan atau ungkapan kegembiraan masyarakat secara bersama-sama dengan bertopeng atau mengubah penampilan sedemikian rupa yang sifatnya menghibur serta bertujuan untuk silaturahmi yang berpuncak pada panjat pinang secara berkelompok dengan sistem beguai jejama atau gotong royong. Selanjutnya ada cakak pepadun. Cakak pepadun merupakan profesi adat daerah Lampung Pepadun Pubian. Acara ini dilakukan oleh seorang anak sultan atau paksi. Setelah anak menikah, ia akan mewarisi tahta, ia menerima gelar adok yang diwariskan orang tuanya dengan ketentuan adat. Selanjutnya yang ketujuh ada warahan. Warahan adalah sastra tutur yang disampaikan oleh satu orang yang awalnya tidak disertai musik. Dalam perkembangannya, warahan diiringi alat musik tradisional yang disebut gambus lunik. Warahan berasal dari waka yang dalam bahasa Lampung berarti cerita atau berita. Dan yang terakhir itu ada siger. Nah, siger ini adalah suatu simbol masyarakat Lampung yang digunakan pada berbagai upacara-upacara adat, terutama upacara adat Begawi. Siger dipakai sebagai mahkota pengantin dan sebagai mahkota para penari tradisional Lampung seperti tari sembah siga pengunten. Siger berbentuk segitiga, berwarna emas dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah Lampung. Ada dua jenis siger, yakni siger sai batin dan siger pepadung. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.